Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Maha Allah dengan segala firman. Jamaah rahimahullah, demikianlah tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah, hikmah dari peringatan Maulid Rasul pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Yai Jamal Al-Wali SPDI. Pada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ihadi wa ta'awun wa nahaa an kafara wa tanajji fi hidayati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin الذين هم صفات نفوسهم وطبت قلوبهم وكانوا زادة المنشور. وبعض فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sallallahu alaihi wasallam. Saya muliakan hormati para alim ulama, para kiai, para syekh, khusus sahabat saya, guru saya, Ustaz Syarif, Ustaz Adam, Ustaz Sujono, dan para asatidzah yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan kehadiran para alim ulama, para asatidzah menjadikan orang-orang yang selalu dimuliakan hidupnya, dan insyaallah mereka dijadikan oleh Allah yang manfaat ilmunya, berkah rezekinya, sakinah keluarganya, dan insyaallah Allah selalu memuliakan hidupnya. Wabil khusus Bapak Ketua
Ketua RW 04 mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan selalu Allah muliakan hidupnya, amanah istiqomah dalam pimpinannya, dan insya Allah menjadikan umat Rasulullah terbaik dalam hidupnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup itu jangan dibikin susah dan jangan dipermudah, apalagi cari masalah. Hidup itu jangan dipersulit, jangan juga dipersempit atau merasa terhimpit. Jadi hidup itu dasarnya disuruh enjoy. Punya duit, enjoy. Nggak punya duit, enjoy. Punya jabatan, enjoy. Nggak punya jabatan, enjoy. Punya laki, enjoy. Nggak punya laki, enjoy. Punya bini, enjoy. Nggak punya bini, cari. Sebab laki-laki dalam ilmu fikih hidup tanpa seorang istri makruh hukumnya. Mudah-mudahan dari sini nggak ada yang duda, amin. Ya Rabbal. Yang jawab cuma 5, jangan separuhnya duda semua. Hidup itu jangan dibikin susah, tapi jangan dipermudah atau cari masalah. Makanya pakai pegangan tuh, pedoman pegadaian, melepaskan masalah tanpa yang namanya tukang badai semua nih hafal. La yukallifullahu nafsan illa wus. Allah kan gak berikan ujian kita sebagai seorang nabi, Allah gak berikan ujian kita sebagai seorang wali, Allah gak ujikan ujian kita sebagai seorang kiai. Allah uji kita sebagai orang yang biasa, yang kadang kalah ibadahnya dikejar-kejar hal-hal yang berbau duniawi. Yang penting jangan tinggalkan kewajiban, kerjakan. Insya Allah, kalaupun mengerjakannya cuma kewajiban, yang penting ikhlas, ada pahala di dalamnya. Enjoy aja. Ketika Rasulullah SAW sholat sampai kakinya bengkak, pun ditegur sama Allah, enjoy. Betul tidak? Ustaz, saya kalau mau sholat zuhur di budak-budak pekerjaan, Ustaz kadang-kadang kuliah badiah nggak dikerjain, nggak apa-apa. Tapi sesekali dikerjakan dan nambah pahala. Yang penting wajib kita kerjakan. Sebab kenapa? Sebab ukuran orang dapat surga, sebab ukuran orang dapat keberkahan bukan karena ibadahnya yang banyak, bukan karena ngajinya yang nggak berhenti, bukan karena duduk di majelis taklim manapun, tapi intinya orang yang ibadah kepada Allah bakal dapat berkah, bakal dapat barokah. Ini yang status ibadahnya lillahi. Makanya kata ridho fi ta'ati. Allah itu sembunyi ridhonya dari ketaatan hambanya. Kan nggak ada sholat tuh di Quran biasanya nemuin siapa yang sholat surga, siapa yang hadir surga, kan? Cuma aqimus sholat wa atuz zakat, kerjakan sholat, keluarkan zakat. Kenapa sih Allah nyembunyiin ridhonya dari ibadah kita? Berarti kan sholat kita belum tentu menuju surga. Berarti kan ngaji kita belum tentu menuju surga. Berarti kan sedekah kita belum tentu menuju surga. Berarti kan zakat kita belum tentu menuju surga. Kenapa Allah sembunyikan keridoannya dari ketaatan hambanya? Biar kita nggak milah-milih ibadah. Kalau seandainya ridhonya Allah ditaruh di haji, kasihan orang yang nggak mampu berangkat haji. Kalau ridhonya Allah ditaruh di sholat, kasihan orang yang baru belajar sholat. Kalau ridhonya Allah ditaruh di zakat, kasihan para mustahik yang menerima zakat. Kalau ridhonya Allah ditaruh di sedekah saja, kasihan orang-orang yang tak mampu sedekah. Makanya disembunyiin tuh dari kategori ibadah, disembunyiin ridhonya. Supaya apa? Supaya kita nggak nyepelein ibadah yang kecil atau memburu ibadah yang satu saja. Pak Ustaz, belum tentu haji masuk surga, belum tentu dapat ridho Allah. Buktinya apa? Ada seorang pelacur yang cuma ngasih minum anjing dengan sepatunya, malah pelacur tersebut dapat ridhonya Allah. Belum haji, belum sholat.
Bahkan ada orang yang sudah ngebunuh 99 sampai genap 100, ketika meninggal di tengah jalan mesti diukur mana ke rumah, mana di tempat dia pergi. Ternyata lebih dekat ke rumah, maka dia dimasukkan golongan orang-orang yang baik. Kan belum ibadah Pak Ustaz. Ya, karena ridho Allah tidak ditaruh di ibadah manapun, tapi ridho Allah ditaruh manakala al-ikhlasu huwa ruhul ibadah. Ikhlas itulah kuncinya ruhnya ibadah. Jadi enjoy. Ini kan kadang-kadang kita sholat ada maunya, betul nggak? Giliran bangkrut sholatnya cakep itu, tampilnya aja udah kayak kancing master. Kalau sakit nyebut Allahnya pasrah, betul? Giliran kena wabah baru orang protes Jumat. Sebelum ada wabah mah nggak ada yang protes Jumat. Giliran ada wabah baru, oh kok mau ditutup, raja ditutup. Giliran nggak ada wabah, yang datang juga nggak terlalu banyak. Kan kita mah ada butuhnya aja sama Allah. Katanya kita mah udah enjoy aja. Oh Ustaz, saya mah kalau malam sering kelewat tahajud, nggak apa-apa. Oh Ustaz, saya ngerjain tahajud cuma 2 rakaat doang, nggak kayak yang lain 18 rakaat, nggak apa-apa. Yang penting lillahi ta'ala. Ya wis enjoy. Betul tidak? Hanya lo lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hidup ini jangan cari kemuliaan di hadapan manusia, nggak bakal dapat. Sebab siapapun statusnya, stratanya dalam kehidupan pasti ada di gunjingan orang. Orang kaya diomongin, miskin jadi bahan omongan, betul? Orang kuat diomongin, orang lemah jadi sasaran omongan. Punya jabatan diomongin, gak punya jabatan juga sama. Cantik diomongin, jelek dimatiin. Sehat diomongin, sakit. Ini kan proses kehidupan. Makanya jangan cari kemuliaan depan manusia, nggak bakal dapat. Tapi cari kemuliaan di hadapan Allah. Sebab kalau Allah sudah memuliakan hambanya, memuliakan makhluknya, maka seluruh makhluk di langit, di bumi, dan di manapun adanya akan memuliakannya. Kenapa? Karena Allah yang memuliakannya. Baginda Rasul hidup enjoy. Ketika Rasul ditimpain kotoran, enjoy, nggak pernah protes, nggak nampar orang yang mau nimpain kotorannya. Tapi ketika yang ditimpain kotorannya sakit, disamperin sama Rasul, dibawain buah-buahan. Enjoy. Sebab dari enjoy tersebutlah umat bakal menjadi nikmat hidupnya. Jangan tegang-tegang amat, kecuali kawin baru boleh tegang. Ibu-ibu yang cengar-cengir, betul tidak? Ibu punya laki, duitnya banyak, mobilnya banyak, tapi kagak pernah senyum, cemberut aja, tegang aja. Ngapa-ngapain ibu diomelin mulu, bawahnya pengen ngeracun apa enggak? Bapak punya bini cakepnya kayak Sari nih, cuma ngomel mulu, gak ada senyumnya. Bangun tidur diomelin, mau kerja diomelin, mau makan diomelin, habis makan diomelin, mau tidur diomelin, bangun tidur diomelin. Yang model begitu bawahnya pengen ngebunuh apa enggak? Enjoy. Ini Rasulullah ngasih makan kafir Yahudi, tiap hari dimaki-maki, dikatain gila. Rasul tetap ngasih makan, nggak marah, nggak dijeblos itu sendok ke mulutnya. Rasul enjoy. Tapi setelah tahu bahwa yang nyuapinya meninggal, maka Yahudi pun langsung bersahadat. Makanya orang beragama, makanya orang bersosialisasi, mau jadi apapun enjoy. Yang penting apa? Hatinya penuh cinta, bibirnya penuh senyuman. Orang kalau hatinya penuh cinta, bibirnya penuh senyuman, dimanapun tempatnya duduk bakal indah keadaannya. Hayu enjoy, hayu hati penuh cinta, banyakin senyuman. Mulai besok ibu belajar depan kaca, senyum sendiri-sendiri. Sebab laki kalau pulang kerja capek, belum tentu hilang dengan minuman, belum tentu hilang dengan makanan, tapi nyambut suami dengan senyuman. Maka hati suami berkata, kalau belum mati belum gua kubur. Dan tidak, mulai belajar senyum. Ini Rasulullah. Maka orang yang seperti itu Allah yang memuliakan. Lihat Rasulullah, ada beberapa karakter Rasulullah yang tidak dimiliki oleh seluruh manusia. Yang pertama, wa ma lahu dilalun, Nabi gak punya bayangan.
Bukan berarti Nabi makhluk halus, Pak. Kenapa Nabi gak punya bayangan? Karena ketika Nabi berdiri di tengah teriknya matahari, sinar matahari itu kalah dengan sinar yang ada di tubuh dan wajah Rasulullah. Kalah sinar matahari dengan sinar yang ada di tubuh dan wajah Rasulullah. Makanya sinar matahari mentar, tidak mampu menciptakan bayangan Rasulullah. Kalah karena kalah sinarnya dengan wajah dan tubuhnya Rasulullah. Makanya Rasul gak punya bayangan. Beda sama laki ibu berdiri tengah terik matahari, orangnya satu bayangannya 8. Nggak tahu yang 7 punya siapa. Sebab kenapa? Sebab hidup kita mah dihantui oleh bayang-bayang. Betul tidak? Kan kita mah sebenarnya ngebayangin apa yang dimiliki orang. Ada orang bikin rumah bagus, kita yang ngebayangin tidur di dalamnya. Ada orang beli mobil Alfa, kita yang ngebayangin bawa mobilnya. Ada orang yang bini cakep, lakinya jelek, kita yang ngebayangin bersanding dengannya. Kan kita mah hidup banyak bayang-bayang. Apalagi ibu-ibu sambil nyari kutu sambil ngobrol, satu hari terus dihantui oleh bayang-bayang. Betul tidak? Binadi wa malahu dilalun, tidak memiliki bayangan karena hebatnya Rasulullah, cahayanya mampu mengalahkan sinar matahari. Kan tadi Mahalul yang dibacanya itu anta syamsun anta nurul fawqa nur. Terusin anta itu Rasulullah seperti matahari, seperti rembulan wajahnya, seperti bintang-bintang yang berjajar seperti permadani. Indahnya luar biasa. Nabi Yusuf terkenal ganteng loh, Bu. Bahkan ketika Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad ketemu Nabi Yusuf, Nabi Muhammad memuji ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf saking gantengnya diabadikan dalam Al-Quran. Tapi survei membuktikan bahwa Rasulullah dari 100% seluruh ketampanan dikumpulin 100%, Rasul itu 50%. Sepertiganya buat Nabi Yusuf, sisanya buat umat Nabi Muhammad. Nabi 50% sendiri, tapi hijabnya nggak dibuka. Kalau Nabi Yusuf mah sepertiga dibuka semua, makanya wanita kelojotan dilihatnya. Tapi kalau Nabiullah yang 50% dibuka semua, tak ada satu makhluk pun yang mampu memandang kehebatan dahsyatnya cahaya Rasulullah. Itu 50%-nya nggak dibuka, Pak. Nabi Yusuf sepertiga dibuka, itu wanita sampai lupa dari kesakitannya. Makanya Siti Zulaikha tergila-gila itu, sampai pengen merkosa Nabi Yusuf saking gantengnya. Bahkan dicengin, lu mah senangnya berondong. Lu belum tahu Nabi Yusuf kayak apa gantengnya. Ntar lu kumpul di rumah gua, dikumpulin di wanita-wanita yang ngecengin Siti Zulaikha, dikasih pisau, dikasih buah, potong tuh buah, makan buat lu. Tapi ketika di tengah-tengah dia memotong buah, Nabi Yusuf dipanggil, "Sup, keluar sebentar." Keluar Nabi Yusuf. Nah, orang ganteng kan jalannya juga enak, betul nggak? Beda kayak laki kita, sama laki kita mah beda jalannya. Laki kita mah kayak satpam kurang gajian. Nah, orang ganteng mah jalannya aja enak. Subhanallah, sepertiga ketampanan wajah Nabi Yusuf. Sampai-sampai wanita yang memotong buah tak sadar jarinya yang terpotong dan tidak merasakan sakit. Kenapa? Karena saking terpesonanya wajah Nabi Yusuf sampai sakit tidak terasa. Coba bayangin. Nanti kita jalan-jalan, lagi kumpulin, ibu kumpulin suruh pegang pisau membuah. Kemudian Pak RW suruh keluar, Pak RW keluar. Kira-kira yang dipotong buahnya Pak RW-nya. Ini hebatnya. Tapi Rasulullah 50%. Nabi Yusuf cuma sepertiganya. Seandainya wajah Rasulullah dibuka semua hijabnya, maka tak satu pun sahabat yang mampu memandang wajahnya kecuali cinta dan cinta. Jangankan wajah Rasulullah kita pandang, 4000 tahun lebih Rasulullah meninggalkan kita, tapi ketika kita sebut nama Rasulullah, ada perasaan yang membuat hati kita tergugah, jiwa kita tergoda. Ternyata itu adalah perasaan cinta. Ternyata memang betul, cinta gak perlu memandang wajahnya, cinta gak perlu mendengar suaranya, cinta gak perlu melihat perangai dan tubuhnya. Tapi cinta yang paling indah tetap tertanam dalam hati dan jiwa. Bahkan kata Pujangga menyatakan, kalau cinta sudah melekat, maka tai kucing serasa ya Allah.
Orang sini udah makan teh kucing semua ya. Wal ardu ma yakhruju minhu tabtali. Apa-apa yang keluar dari tubuh Rasulullah mah habis ditelan bumi. Rasul mah nggak pernah melihat kotoran sendiri, apalagi kotoran orang lain. Beda sama kita. Kita mah senangnya melihat kotoran orang, sembunyiin kotoran sendiri. Kan kita mah hobi ngebuka aib orang, sembunyiin aib sendiri. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Modelnya kita. Tapi Rasul mah nggak pernah melihat kotorannya sendiri, apalagi kotoran orang lain. Tapi kalau kita akrab dengan kotoran orang lain, tapi lupa kotoran sendiri, sampai kita kena penyakit ain, hasad, hasud, iri, dengki, ria, ini dipuji orang. Kita penyakitnya begitu. Gue yakin gue juga diomongin Ustaz hijau-hijau kayak ular keket. Coba kemarin RT zamannya corona habis diomongin, ngasih sembako apa kata masyarakat, najis, gue mah sarden lagi aja, mana mereknya Maya lagi, jangan-jangan ikan sapu-sapu ini. Giliran gak dapet PLT setan memang, keluarganya mulu yang diambilin. Serba salah kita mah. Senang yang ngoreksi orang lain, senang yang membongkar aib orang lain, tapi mencoba untuk sembunyiin aib sendiri. Saya tanya, bapak-bapak saya tanya nih, Pak, jujur ya, enak lihat bini sendiri apa bini orang? Bu, saya tanya nih Bu, jawab Bu ya. Enakan punya laki yang banyak duit, apa enakan punya laki yang kaya hati? Hah? Ngomong hatinya gede banget malah. Kan kita mah akrab membuka aib orang lain. Makanya kalau di sana kita jadi seperti bunga, Pak. Kalaupun hancurkan oleh tangan yang menghancurkannya, tapi masih tetap memberikan keharuman pada orang yang menghancurkannya. Biarin kita difitnah, biarin kita dicaci maki, biarin kita diledeki dan lain sebagainya. Sebab kadang-kala doa orang teraniaya itu diijabah sama Allah. Enjoy aja, betul tidak? Biarin kita dikatain jelek, nggak apa-apa, lagi buat cinta. Jangan bangga dengan kecantikan kalau ada kadar dan waktunya. Ibu-ibu umur 35, 45 emang enak dilihatnya, ngaca juga masih adem. Coba umur 75, enak melihatnya. Ngaca juga udah keder, ini gua apa siapa ya? Dulu umur 35, 45 lesung bibitnya manis, kalau senyum seperti cekokan yang luar biasa indah. Coba udah umur 75, lu senyum apa? Tenggorokan, lesung bibit semua. Kan ada batasnya, betul tidak? Orang kaya juga ada batasnya. Sok bapak punya duit 18 miliar, tapi umur 80 tahun, bisa apa coba? 80 tahun punya uang 18 miliar, makan daging juga nggak punya, lempar sana lempar sini, bentar lagi. Naik mobil Alphard gua turunnya bingung, AC didinginin ngambek, nggak didinginin bilang gerah, kadang kala salah masuk kamar. 80 tahun apa enaknya hidup? Dikejar-kejar harta buat apa? Sementara kita mati banyak pertanyaan dan tanggung jawabnya. Makanya enjoy aja ketika berdoa. Ya Allah, kalau memang saya hak jadi orang kaya, kasih ya Allah. Tapi kalau saya nggak bakal jadi orang kaya, jangan ya Allah. Sebab saya khawatir dari kekayaan mampu membelenggu saya. Dunia ini kan sifatnya sementara ya Allah. Kasih yang sedang-sedang saja ya Allah. Pengen punya mobil Alphard, kalau nggak bisa lah ya Allah. Pengen kawin lagi, disetujuin ya Allah. Kan enak. Enjoy, jangan nuntut sama Allah. Ini kan kadang kita nuntut sama Allah. Kasihnya 2.000 ke masjid, tapi doanya ya Allah, nanti nyong blesak temen ya Allah. Mata belum pincang bibir doain ya Allah. Kalau bisa rupanya lah saya ganti di Herlino ya Allah. 2.000 bukan di Herlino, diinjak rumah malaikat. Enjoy. Jangan ribut tuh, tanggul aja.
Yang paling diam kalau kasih duit sama Pak RW 100.000 diam. Sampai pagi lu diam aja begitu. Ainu yanam wa qalbun la yanam. Mata Nabi mah terpejam tapi hati Nabi mah gak pernah tertidur. Kalaupun mata Nabi merem tapi hatinya selalu terbuka menyebut asma Allah. Padahal Nabi Allah Muhammad loh sudah ada jaminan surga. Lalu ketika Nabi Adam pertama kali diciptakan, pertama kali melihat Nabi Adam melihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai Nabi Adam teh nanya, ya Rabb, siapa nama yang kau sandingkan di sisi namamu? Mulia sekali dia. Apa kata Allah? Bakalan cucumu nanti yang menjadi Nabi Allah terakhir. Dialah yang paling aku kasih dan aku cintai. Berarti Nabi mah sudah ada manajemen surganya, udah punya, orang dalam di surga udah punya. Nabi Allah Muhammad. Tapi ketika matanya tertidur, hatinya nggak pernah berhenti menyebut asma Allah, beristighfar. Karena Rasul, kalaupun seorang Nabi tetaplah hamba dan manusia. Menyadari Rasul, mata terpejam, hati terbuka. Beda sama kita, mata melotot, tapi hatinya terpejam. Gue juga tahu nih yang duduk di sini. Haji saya makanannya dari dulu gini-gini aja. Giliran dulu masalah kalau depan ustaz. Kita emang hatinya terpejam, Pak, ya Allah. Banyak yang istighfar, banyak yang nyebut asma Allah. Al-mautu yati baghtatan wal qabru sundukul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Kenapa hati kita mesti terbuka? Kenapa hati kita mesti banyak menyebut asma Allah? Kenapa hati kita mesti dekat dengan Allah? Kenapa hati kita dan seluruh tubuh kita harus ibadah? Sebab al-mautu ya'ti baghtatan, yang namanya mati datangnya dadakan. Mati kan gak kenal tua, gak kenal muda, gak kenal cantik, gak kenal jelek, gak kenal kaya, gak kenal miskin, gak kenal kuat, gak kenal lemah, gak kenal sakit, gak kenal sehat. Kalau sudah datang waktunya mati, mati. Lawan kemarin aja artis lagi seger-segernya mati. Siapa namanya? Hafal banget itu katanya. Giliran artis lu hafal. Itu. Padahal seger badannya mati. Ada orang yang sakit udah bolak-balik rumah sakit, udah enak dan dokternya nggak mati-mati. Ada orang belum lahir, Pak, di dalam kandungan lahir mati. Tapi ada orang tua yang udah hidup 7 presiden nggak mati-mati. Sampai KTP-nya seumur hidup plus pakainya. Nggak mati mah. Ada orang cakep, ya kayak Vanessa kan cakep, lagi enak-enaknya dilihat, lagi seger-segernya dilihat, pipinya merona, hidungnya mancung, bulu matanya anti badai, kupingnya pakai anting apa aja cakep, pakai jilbab warna apa cakep, jalannya semampai. Tuh orang kalau melihat dia enak banget, ngangenin, jalannya doang ngangenin, besoknya mati. Aku kita ngomong, ya Allah cakep-cakep begitu kok mati. Ada orang jelek yang udah mandi depan kita, enak kita ngeliatnya, hidung pesek, mata belok, gigi tonggol, kupingnya camplang, perangannya bandel lagi, nggak mati-mati. Sampai satu kampung doain. Wal qabru sundukul amal, hati-hati ibu. Kuburan itu peti amalan, betul tadi kata Pak Ustaz kita, Ustaz RW. Anak-anak ajarin ini ibu. Ini kadang kala kita bangga anak-anak kita juara 1 prestasi di dunia. Oh, anak saya mah hebat juara 1 di SD, anak saya mah hebat juara 1 di SMP. Kenapa mesti bangga? Sertifikat dunia mah gak bakal kepake. Seharusnya ibu bangga, anak saya mah hebat jadi juara 1 umat Nabi Muhammad. Anak saya mah hebat jadi juara 1 hamba Allah. Sebab kalau juara 1 jadi umat Nabi Muhammad, juara 1 jadi hamba Allah, sertifikatnya orang tuanya masuk surga. Kenapa kita gak menjaga urusan akhirat, dunia mulu yang dikejar? Betul tidak? Ayo sama guru ngaji kudu ngehidupin. Ini mah ngaji gila dikasih bayaran 20.000 aja bubar. Alasannya Ustaz kok bayaran, Ustaz kan ikhlas. Lu pikir kok beli baju di Islam pakai ikhlas? Garangan. Nah, makanya Ustaz beli baju koko susah banget. Agak susah sekali. Saya dari tahun Ramadan kemarin sekarang warnanya itu aja.
Ayo buat agama Allah, sebab ibu nyumbang ke ustaz, bayar ke pengajian itu bukan urusan dunia. Ibu membantu perjuangan agama Allah. Kalau anak pintar dunia, nggak bisa akhiratnya, rusak. Lihat orang-orang Yahudi, dunianya hebat, tapi akhirat nggak punya, maka menciptakan penghancuran di dunia. Tapi kalau orang anak-anak insya Allah punya ilmu akhirat, bukan cuma cerdas, tapi memahami kehidupan. Sebab orang cerdas belum tentu paham, orang pintar belum tentu cerdas. Tapi kalau orang sudah paham dalam kehidupan, otomatis cerdas dan pintar. Jangan mau jadi orang yang terbaik, tapi lebih baik menjadi orang yang banyak berbuat baik. Sebab orang yang terbaik belum tentu berbuat baik, tapi orang yang selalu berbuat baik, itulah orang yang terbaik. Betul tidak? Lu ngaji yang bener lu tau. Doain malu dan banyak duitnya. Doain bapak lu jadi presiden semua. Kalau jadi presiden semua masyarakatnya siapa? Ini yang begini-begini ibu. Ketika ibu di dalam wajah nih, ditanya menderok buka. Kita lagi gelagapan nggak bisa jawab. Pas pengen dihukum sama malaikat, tiba-tiba kata malaikat sebelahnya, jangan dihukum dulu, jangan dipukul dulu. Kenapa? Anaknya lagi ngaji. Selesai anaknya ngaji, cucunya ngaji. Tapi kalau anak ini sampai habis Quran, maka tidak ada hukuman bagi orang tuanya di dalam barjah. Itulah imbalan dan sertifikat terbaik. Mulai besok mau bayar 100, 200, bayar. Ngaji 15.000 protes, dan bimbel 200.000 kerjain. Bimbel 3 mata pelajaran, matematik, IPA, bahasa Indonesia. Apa nikah dalam kuburan malaikat nanya 7 kali 18 berapa? Gak bakal ditanya. Ini kadang kita geregetan, ya ilaha illallah, rumah guru ngaji pada bocor, jam dinding udah 2 tahun mati gak beli baterai. Ilaha illallah, ikronya udah sampai bawa bolu, yang namanya leker udah pada keropos. Ilaha illallah, baru ngaji tikus lewat mulu. Giliran bimbel mah pakai AC. Urusan dunia kenapa dikejar? Padahal dunia panas sifatnya sementara. Akhirat udah. Kalau akhirat kita kejar, akhirat kita lakoni, otomatis dunia ngikut. Saya dulu pegawai pak, saya servis komputer lama, saya sudah paham nih. Saya ini install komputer sampai bikin warnet ngelampung-lampung pak. Tapi apa kata abah saya? Lurusin dunia, gak bakal dapat kepuasannya. Ternyata betul pak. Bisnis apa yang udah gak saya jalani? Ternyata gak berhasil. Tapi ketika kita menikmati ilmu akhiratnya Allah, nyumbangin dulu waktu belajar di pesantren, gak berhenti-berhenti rizki dari Allah. Contohnya bulan Maulid sekarang, kulkas saya merusak. Salah sama jeruk sampai kawin di kulkas. Alhamdulillah. Ustaz, tapi 2 tahun kemarin kan di embargo. Enggak merasa di embargo karena kita punya Allah. Kita nggak takut di embargo. Tapi sepi kan tahlil banyak. Sebab sehari ada 300 orang yang mati. Selesai. Kali itu jual berapa ribu? Alhamdulillah. Ya, Bu ya. Ainu huyana wa qalbun yana. Terakhir, walam yatasa. Rasul seumur hidup nggak pernah menguap. Beda sama kita pak, bunga pada pakai masker nih, uapnya nggak kelihatan. Seumur hidup Rasul nggak pernah menguap. Sebab kenapa? Rasul mah nggak tergoda oleh hal berbau duniawi. Kan kita malah lagi begini tergoda hati pak. Bapak kalau urusannya ke Allah nggak bakal pengen lama. Ayo coba saya diajar. Kalau bapak lagi kita hilang, terus ustadznya ngomong begini. Abdul Jibri fa'am annahu la ilaha illallah. Bapak Ibu sekarang tahlil la ilaha illallahnya 1000 kali. La ilaha illallah 1000. Itu ustaz merem tuh. La ilaha illallah. Kira-kira melek zamannya masih ada apa enggak? Susah kan kita nyebut asma Allah ya. Ini duduk begini. Ceramahnya 1,5 jam sampai 2 jam. Gondok kan? Yang di ujung ngomong, najis gua ngundang dia lagi. Tapi ibu, bapak ngobrol di kos kami. Kalau nyanyi pakai kaset udah berapa puluh album nggak pulang-pulang. Karena lagi begini pak, yang godanya banyak pak. Yang godanya banyak. Yang setan diupin matanya biar ngantuk.
yang setan mijitin kakinya biar semutan, yang setan nggak dorong pantatnya biar geser sana geser sini. Makanya kalau orang dengar ceramah geser sana geser sini, itu pantatnya lagi dorong setan. Dan kalau dengar ceramah kakinya selonjoran, itu berarti kakinya lagi dipijitin setan. Nah kalau dengar ceramah sambil tiduran, berarti matanya lagi ditiupin setan. Tapi kalau lagi ceramah anak kecil mundar mandir, berarti lu lagi kesurupan anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu walam yatasa, seumur hidup Rasulullah nggak pernah muak. Paten hatinya, sebab mata terpejam pun hati Rasul tetap terbuka. Apalagi mata Rasul terbuka, otomatis hatinya selalu bahagia. Wajubahu anhum mumtani'un, dan Rasul seumur hidup nggak pernah diketokin sama laler. Karena ada laler yang berani nempel di tubuh Rasul. Beda meminta, baru jalan sebentar aja dihubungin laler gitu. Tapi Nabi Allah Muhammad karena satu badannya wangi dan dimuliakan oleh Allah, maka tubuh Rasulullah diharamkan, mamnu, haram, dilarang lalat untuk menempel tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah beberapa kehebatan Rasulullah. Yang terakhir Pak, ada seorang ibu nggak ngakuin anaknya. Anda laysa min waladi, kamu adalah bukan anakku. Anaknya protes, kenapa saya nggak dianggap jadi anak, Ma? Kan Ma yang ngebrojolin, Ma yang ngeden. Apa jawab ibunya? Sebelum kau bertemu dalam mimpi kepada Rasulullah, mimpi bertemu dengan Rasulullah, tak jadi sampean anakku. Bagaimana caranya saya ketemu Rasulullah dalam mimpi? Saya kan nggak pernah melihat Rasulullah. Apa kata ibunya? Banyakin selawat, ikhlas karena Allah. Berbulan-bulan dia banyakin selawat. Subhanallah, didatangi oleh Rasulullah, wajahnya tak mampu dipandang, tapi rasa cinta yang luar biasa karena cahaya yang begitu dahsyat. Dilaporin sama ibunya, Ma, begini. Apa kata ibunya? Benar, itu adalah Rasulullah. Berarti saya sekarang jadi anak Ma? Belum. Sampean belum jadi anak saya. Loh, apalagi syaratnya? Kalau sampean sudah ditepuk pundaknya oleh Rasulullah, baru sampean jadi anakku. Bagaimana caranya? Banyakin selawat, ikhlas karena Allah. Menangis dia selawat karena sudah melihat indahnya Rasulullah. Subhanallah. Ketika mahalul dia, maka ditepuklah pundaknya dan dia menoleh, tak kuat melihatnya. Ternyata Rasulullah hadir bagi umatnya yang ikhlas menyebut nama. Banyak sebut Rasulullah, banyak sebut asma Allah. Insya Allah di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jemaah yang dirahmati